Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Meka Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Meka Sukses Internasional merupakan biro umroh dan haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tur dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Meka Tour hadir sejak tahun 2008 dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Meka Tour dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Meka Tour bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast, di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di WhatsApp kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billah. Senang sekali kita kembali ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam, yang tentunya insya Allah semakin menambah khazanah ilmu kita, semakin menambah semangat kita beribadah dan beramal soleh. Karena hikmah-hikmah itu diantara tujuannya adalah membekali cara kita beribadah, cara pandang kita terhadap satu kebaikan, sekaligus memotivasi untuk
mempraktekkan kebaikan-kebaikan tersebut dalam kehidupan kita semuanya. Kita akan membahas hikmah ke-190 dan hikmah 191. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, jangan sampai kita menerima pemberian dari makhluk kecuali kita yakin bahwa di balik yang memberi yang bernama makhluk itu ada Allah, sang pemberi yang bernama Al-Khaliq. Karena bila kita tidak demikian, maka kita sudah menafikan hakikat Allah, zat yang maha memberi. Tetapi kita memang layak mengucapkan terima kasih kepada makhluk, kepada siapapun yang membantu, yang memberi kepada kita. Hanya diperkuat bahwa kita meyakini makhluk itu hanya sebagai perantara saja, sebagai mediator. Jika Allah tidak berkehendak, makhluk pun tidak akan bisa memberi. Jika Allah tidak menghendaki, siapapun tidak akan mampu memberi. Hakikat dari pemberian itu adalah kita kembalikan kepada Allah. La tamuddanna yadaka ilal akhdhi minal khalaik. Jangan sampai tangan kita menerima pemberian dari orang dan melupakan zat yang maha pemberi, Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ujian keimanan terberat adalah manakala kita tidak mampu menghadirkan Allah dalam setiap yang kita dapatkan. Lahiriahnya kita dapatkan dari fulan, dari fulana. Kita dapatkan karena kita bekerja, karena kita beraktivitas. Tapi bicara tentang hakikat, itulah inti dari pemberian. Meskipun kita melihat yang memberi adalah ayah kita, ibu kita, sahabat kita, keluarga kita. Yakinlah hakikatnya bukan siapa yang memberi. Hakikatnya adalah Allah yang maha memberi. Namun Allah menggerakkan orang lain untuk menjadi perantara anugerah Allah melalui dirinya. Dan kita cukup berbahagia. Kita senang kalau kita dipercaya oleh Allah menjadi perantara-perantara kebaikan. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka. Ya Allah, jika di pagi hari ini ada nikmat-Mu yang langsung kepada diriku, ada nikmat yang melalui salah seorang dari makhluk-Mu, maka hakikatnya itu pun dari Engkau ya Allah. Bisa jadi nikmat itu langsung Allah anugerahkan kepada kita tanpa perantara, namun bisa jadi Allah anugerahkan itu melalui perantara-perantara. Maka orang yang berterima kasih kepada makhluk, namun ia lupa mengucapkan syukur kepada Allah, ia tergolong menafikan Allah. Namun mereka yang mensyukuri karunia Allah, lupa dengan makhluk, tetap saja dia tidak berakhlak kepada makhluk. Yang pokok adalah kita pertama meyakini, mengakui, dan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah. Kemudian kita katakan terima kasih. Kita berikan apresiasi, kita ucapkan terima kasih, dan kita doakan kepada mereka yang menjadi perantara kebaikan-kebaikan itu sampai ke tangan kita. Hikmah 191 bisa jadi atau kadangkala seorang yang arif malu minta kepada Allah karena sudah puas dengan semua kehendak-kehendaknya. Bagaimana ia tidak malu untuk meminta hajatnya kepada makhluk? Kalau dia sudah arif, dia malu minta sama makhluk. Ia pula malu minta sama Allah. Karena yang lebih tinggi adalah bukan dia minta, tapi lebih tinggi adalah kehendak Allah. Kehendak Allah itu pasti terjadi tanpa kita minta, tanpa kita harapkan. Karena segala sesuatu pasti sudah ditetapkan oleh Allah. Segala sesuatu pasti sudah menjadi kehendak dan ketetapan Allah. Manusia yang minta kepada makhluk, ia berarti lupa sama Allah, zat yang maha segala-galanya. Dan manusia yang tidak malu minta sama Allah, berarti belum meyakini
kehendak Allah yang lebih pasti daripada apa yang kita minta. Allah beri. Rubbama istahyal arif. Seorang yang arif, seorang yang tinggi derajatnya, malu dia minta hajatnya kepada Allah. Karena semuanya sudah ia yakini berada dalam ketetapan dan kehendaknya. Wa ma tasya'un illa ayyasha Allah. Apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian mau, semuanya adalah sudah Allah kehendaki, sudah menjadi keinginan Allah yang kita sebut dengan masyiatullah. Maka masyiatullah lebih tinggi. Meyakini kehendak Allah lebih tinggi daripada meyakini nikmat itu berasal dari makhluk. Memang Allah perintahkan kita meminta, tapi seorang yang arif dia malu meminta. Kalau memang Allah sudah kehendaki, terjadilah apa yang akan terjadi pada dirinya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kehendak Allah, ketetapan Allah, kuasa Allah itu, jika Allah sudah berkehendak, Allah katakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah seperti yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha untuk tidak bergantung kepada makhluk, dan kita selalu bergantung kepada Allah dengan bergantung kepada kehendaknya, kuasanya, dan ketetapannya. Saat kita meminta pun, kita minta sewajarnya kepada Allah, dan kita malu banyak meminta tapi tidak melakukan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah resume dari hikmah 190 sampai dengan 191. Masih ada bahasan hikmah 192 hingga 194. Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Tetap ngaji hikmah bersama Mekatur Lizara. Apakah benar sholat di hotel atau di penginapan di Makkah itu pahalanya sama dengan sholat di Masjidil Haram? Karena para jamaah haji sekarang sedang diminta untuk istirahat dan tidak memaksakan diri untuk pergi ke Masjidil Haram. Berdasarkan fatwa Kerajaan Arab Saudi Al-Lajnah Daimah menyatakan bahwa meskipun ada perbedaan pendapat, namun pendapat terkuat menyatakan bahwa pemberian pahala 100.000 itu berlaku umum seluruh tanah haram Makkah. Hal senada juga disampaikan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair bahwa pelipat gandaan pahala di tanah suci Makkah tidak bersifat khusus pada Masjidil Haram saja, tetapi meliputi seluruh kawasan tanah haram Makkah. Sahabat Mekatur, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam bersama Mekatur. Program khusus untuk kita semuanya selalu berada dalam hikmah-hikmah dari hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam kitab Al-Hikam. Hikmah itu adalah anugerah Allah terbesar, anugerah Allah tertinggi. Dan hikmah itu tanda kita mendapatkan khairun katsira, kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah 192, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, bila ada dua hal yang membingungkan, yang membuat kita ragu, maka perhatikanlah mana yang lebih memberatkan hawa nafsu. Sebab tak akan memberatkan hawa nafsu kecuali hal-hal yang benar. Maksudnya adalah saat kita bimbang dan ragu antara dua hal yang notabene dua hal itu menurut kita adalah dua hal yang penting, maka kita pilih mana yang lebih dekat kepada kemungkinan untuk kita mendapatkannya dan apa hawa nafsu yang terkandung di dalamnya. Karena kalau kita milih berdasarkan nafsu, meskipun itu kita sangat membutuhkan, hasilnya menjadi tidak baik. Tetapi kalau kita betul-betul memilah dan memilih, kemudian kita istikharah, minta petunjuk kepada Allah, maka yang Allah anugerahkan jauh lebih baik. Ikutilah hawa nafsu di sini
Karena hawa nafsu itulah yang dapat diukur, yang dapat diketahui. Kalau hawa nafsunya menuju kepada yang buruk, kita langsung bisa mengetahui bahwa itu hal yang buruk. Kalau hawa nafsunya menggebu-gebu, berarti itu adalah kita memperturut nafsu. Maka nafsu menjadikan landasan supaya kita tidak terbawa kepada nafsu. Fala tattabi'il hawa. Jangan perturut nafsu. Orang yang beriman adalah, kata Nabi, yang mampu menundukkan nafsunya, yang mampu mengendalikan, yang mampu mengatur, sehingga yang ada pada dirinya an-nafsul mutmainnah, nafsu yang membawa kepada kebaikan, nafsu yang menenangkan dirinya, nafsu yang mengajak kepada kebaikan. Karena ada nafsul ammarah yang ngajak berbuat jahat, ada nafsul lawamah yang terkadang ia mampu mengendalikan, terkadang ia tidak mampu mengendalikan. Maka ia terkadang menyalahkan diri sendiri atas dosa-dosa yang dilakukannya. Di antara tanda bahwa orang memperturutkan nafsu adalah dia bergegas menjalankan yang sunnah, namun malas melakukan yang wajib. Min alamat ittiba'il hawa musara'ah ila nawafil khairat wattakasul anil qiyam bil wajibat. Ketetapan Allah, yang wajib didahulukan dari yang sunnah. Namun terkadang orang memilih menjalankan yang sunnah dan melupakan yang wajib. Ditandai oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu tanda kita memperturut nafsu. Masya Allah, sebenarnya kewajiban itu kita jalankan sudah amat sangat memadai. Namun kita ingin mengangkat derajat kita, maka kita jalankan yang sunnah. Tapi menjalankan yang sunnah tidak cukup. Karena yang wajib itu harus didahulukan. Dalam hadis qudsi Allah mengingatkan, tidaklah hambaku mendekat kepada yang wajib, melainkan aku mencintainya. Aku semakin cinta kalau dia mendekat setelah yang wajib dengan yang sunnah. Dan kalau sudah aku mencintainya, aku menjadi penglihatannya, pendengarannya, tangan dan kakinya. Apa yang dia minta, aku kabulkan. Kalau dia memohon perlindungan, aku berikan perlindungan dan pertolongan. Disitulah kita kuatkan dulu hal-hal yang wajib, baru kita tambah dengan yang sunnah. Dikatakan yang wajib itu pokok. Yang sunnah itu adalah sebagai tambahan. Tambahan pahala, tambahan amal, tambahan keberkahan. Terakhir, hikmah 194. Allah sengaja menetapkan waktu-waktu tertentu untuk beribadah agar jangan sampai penundaan waktu tersebut mencegahmu dari mengerjakannya. Dan Allah memperluas waktu kita beribadah supaya tetap ada waktu kita dan kesempatan untuk memilih waktu yang paling pas, waktu yang utama untuk beribadah. Ada waktu yang kita sebut sebagai waktu yang fleksibel, waktu yang luas adalah untuk kita memilih. Tapi saat waktu itu sangat cepat, sangat mendesak, dan waktunya sangat singkat, berarti kita berusaha untuk mengerjakannya. Karena dengan menunda, maka kita akan kehilangan untuk mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-waktu mudayyak, waktu terkadang sempit, sehingga kita harus segera menunaikan ibadah tersebut. Namun ada waktu yang luas, itu kesempatan kita untuk memilih mana di antara waktu-waktu yang luas itu untuk menjadi waktu yang utama. Salat duha, jika sudah hampir menjelang zuhur, waktu kita sangat singkat, maka kita tidak menunda-nunda lagi untuk salat duha. Tapi kalau waktu kita luas dari pukul 7 misalnya pagi hari, maka berarti kita ada waktu untuk memilih, ada kesempatan untuk memilih. Malam hari pun sama. Jika kita bangunnya sudah menjelang waktu fajar, kesempatan kita sangat terbatas. Maka kita jalankan yang pokok dulu, yang inti dulu. Namun kalau waktunya panjang, silakan kita perbanyak amal ibadah tersebut. Itulah fungsi dari Allah, memperluas waktu. Terkadang
Allah mempersempit waktu. Dan kitalah seorang hamba yang harus memahami waktu-waktu tersebut. Sehingga kita tidak kehilangan waktu. Juga kita mampu menentukan waktu yang utama kita untuk beribadah, untuk beramal soleh. Mudah-mudahan sahabat Mekatur jamaah sekalian, termasuk hambanya Allah, umatnya Rasulullah, yang diperkuat untuk menunaikan yang wajib, yang dipermudah untuk menunaikan yang sunnah, dan kita dapat memilih waktu-waktu utama kita untuk bermunajat, berdoa, untuk beribadah, beramal soleh. Dan saat Allah tidak meluaskan waktu kita, berarti kita terhalang dari menunda-nunda ibadah dan amal soleh kita. Mudah-mudahan semakin banyak hikmah yang kita bahas, semakin banyak yang kita dapatkan dari kehidupan ini. Apa yang kita dapatkan? Kita dapatkan keutamaan. Kita dapatkan ampunan Allah jika kita bersalah. Kita dapatkan motivasi untuk meningkatkan kebaikan kita. Kita dapatkan kedudukan dan kemuliaan di dunia. Kelak kita dapatkan kemuliaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Terima kasih atas kebersamaannya. Tentu tidak ada manusia yang sempurna. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Namun tetap kita akan lanjutkan ngaji hikmah bersama Mekatur pada episode berikutnya. Tetap bersama media sosial Mekatur. Silahkan like, komen, share, subscribe semua media sosial Mekatur di Zahra. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Terima kasih seluruh keluarga, seluruh jamaah Mekatur yang mendoakan kami hingga kami tiba selamat di Jakarta. Tepat pukul 15.45. Jadi ada waktu yang lebih awal daripada perkiraan semula. Tentu kita sangat bersyukur kehadirat Allah. Apalagi kondisi jemaah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada halangan, dapat menunaikan manasik dengan baik dan sempurna hingga tawaf wada. Bahkan saat tawaf wada, ini sebuah pengalaman yang sangat baik sekali. Kami diperkenankan tawaf wadanya mengenakan baju batik Mekatur. Karena ini hari raya biasanya dipersilakan untuk tawaf mengenakan baju masing-masing. Jadi yang dari Afrika mengenakan baju Afrika, dari Arab mengenakan baju Arab. Baju khas bangsa mana-mana pun. Itu sebuah kesyukuran tentunya. Karena beberapa tahun yang lalu sudah harus mengenakan kain ihram. Kemudian juga kami sangat bersyukur bahwa sepanjang perjalanan dari awal, dari Jakarta, kemudian ke Madinah, Madinah ke Mekah, Mekah menyelesaikan manasik, kami juga diperkenankan untuk ziarah ke Taif. Kita tahu Taif ada masjidnya Ibnu Abbas, sahabat mulia yang didoakan oleh Nabi dan wafat di sana. Ada juga Mikot Kornul Manazil untuk mereka yang berada di daerah Teluk, ya itu mereka mikotnya di Kornul Manazil di kota Taif. Dan tentu kami naik teleprik atau kereta gantung yang bawahnya adalah merupakan lembah-lembah yang betul-betul tandus gersang. Namun alhamdulillah dengan izin Allah semuanya dapat menyelesaikan dengan baik. Dan bahkan ketika naik pesawat alhamdulillah
kami lebih awal datang sehingga proses imigrasinya lebih lancar. Cuman kami harus menunggu sekitar 3 jam ya, karena pesawatnya memang sesuai dengan jadwal yang ada. Mudah-mudahan perjalanan haji kali ini semakin memotivasi semua jemaah haji untuk meningkatkan keimanan, keislaman, ketakwaan, menjaga kemabrurannya. Bagaimana menjaga kemabruran? Tentu akhlaknya dijaga, ibadahnya tetap, zikirnya, munajatnya. Seperti ketika mereka berada di Mekah, atau berada di Medina, atau berada di Mina, berada di Arafah, berada di Muzdalifah. Mudah-mudahan semua yang telah dilakukan oleh semua jemaah akan menjadi pahala yang sangat besar, menjadi penggugur atas dosa-dosa, dan semua doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu di program haji tahun-tahun yang akan datang, tentunya bersama Mekah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur, keren banget. Mekatur, luar biasa. Mekatur, alhamdulillah.